Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, selamat datang kembali lagi di video Swindler. Nah, di video kali ini aku bakal membawakan sebuah cerita yang mungkin bisa menjadi kayak peringatan yang halus, yang lembut, khususnya buat polo-polo yang punya idola yang sangat-sangat kamu sukai. Gimana ceritanya? Langsung kita mulai. Oke, jadi cerita yang mau aku bawakan kali ini bermula dari sebuah keluarga yang awalnya itu harmonis banget. Si ibu di keluarga ini bernama Jo Gong-hye, dan ibunya ini merupakan ibu rumah tangga yang dulunya itu hemat banget. Jadi kalau misalnya beli sambal itu istilahnya sampai botolnya dibalik, nunggu sampai bersih kayak dicuci. Jadi bener-bener ibunya ini hemat banget. Lada hitam sampai bibit terakhirnya pun kayak dipakai semua. Jadi merupakan seorang ibu yang sangat-sangat bisa dibilang menggunakan uang dengan bijak, tapi bisa dibilang juga agak pelit. Pokoknya ibu ini, selama ibu ini masih ada di rumah, keluarganya itu bisa dibilang sangat dibatasi. Mau beli jajan, mau pesan makanan, itu nggak dibolehin. Ini loh, di rumah masih ada makanan kok, mau pesen ngapain? Kamu mau pesen itu? Aduh, itu berapa sih? Tak buat mau sini loh, bentar 1 jam bisa. Nah, ibunya itu tipe yang kayak gitu. Jadi ibunya ini sangat hemat, dan berkat uang yang dihemat sama si ibu ini, keluarga ini bisa hidup dengan stabil meskipun gaji suaminya itu bisa dibilang normal, rata-rata. Tapi si ibu ini mulai agak berubah ketika anak sulungnya, anak perempuannya ini berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran di Seoul National University. Dan tentunya karena ini merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nanti, dan ibunya pun berusaha sangat keras biar anaknya itu bisa masuk ke kuliah SNU, udah gitu masuknya ke Fakultas Kedokteran. Untuk memperingati ini, ibunya itu menyiapkan 1 hari kayak pesta kecil, kayak masak-masakan yang enak, beli hadiah untuk anaknya. Dia melakukan suatu hal yang sebelumnya nggak pernah dilakukan. Bisa dibilang melakukan kehedonan imut yang sebelumnya nggak pernah dilakukan sama ibu ini. Nah, by the way, anggota keluarganya Bu Gong-hye itu kayak gini. Ibu Gong-hye, suaminya, anak sulungnya anak perempuan, anak bungsunya itu anak laki-laki. Yang anak pertama itu baru masuk ke universitas, dengan anak kedua itu masih di bangku SMP. Dan mungkin karena si ibunya itu merasa begitu lega setelah anak sulungnya ini berhasil masuk ke SNU, ibunya ini mulai agak berubah. Sekarang di rumah itu ibunya nyantai banget. Anaknya pulang, suaminya pulang, anak bungsunya pulang. Si ibunya itu mesti ngeden-ngeden sambil denger nah, pokoknya udah kayak apa ya, selalu ceria gitu loh. Dan awalnya ini menjadi sebuah energi positif baru yang ada di rumah. Suami pulang juga disambut dengan hangat, anak pulang juga disambut dengan hangat. Dan entah kenapa mulai hari itu makanan-makanan yang muncul di meja makan pun agak berubah. Yang dulunya mungkin cuman kangkung sama sambal, bawang goreng, nasi, sekarang ganti. Ada nasinya, ada ayam goreng, ada sate, sambalnya 8 jenis, kerupuknya ada 3 jenis. Pokoknya meja makan pun ikutan berubah sehingga satu keluarga itu menjadi lebih bahagia lagi. Dan karena Bu Gong-hye itu begitu happy, anak sama suaminya itu mulai tanya, "Loh, Ma, Mama kok sekarang ini happy banget, kenapa sih, Ma?" Ibunya itu bilang, "Duh, kayak kalian nggak tahu, kan kakakmu juga udah keterima di universitas. Terus ini loh, Mama sekarang punya lagu favorit. Nama penyanyinya itu Wang Hengbok. Nah, ini bikin Mama ceria banget. Ini loh, coba sih kamu dengerin. Oh, pasti kamu kecanduan ini loh dengerin. Oh iya, by the way, minggu ini ranking lagunya juara berapa ya? Oh, untung minggu ini masih juara 1. Ya pokoknya ini udah favoritnya Mama, idola favoritnya Mama. Lagunya itu enak banget, dan wah, liriknya itu loh mengobati kekosongan hatinya Mama ini. Aduh, yaudahlah, ayo kita makan-makan sambil ngeden-ngeden." Dan anggota keluarga yang lain melihat mamanya yang punya energi positif yang baru, jadinya ikutan happy. Oh, yang dulunya itu Mama cuman hemat-hematan, yang dulunya itu cuman sibuk bersihkan rumah, sekarang itu ada energi baru yang bikin suasana rumah itu juga lebih enak gitu. Tapi mulai suatu saat si Mama ini mulai berubah. Dulunya si ibu ini bisa dibilang menjadi seorang ibu yang sangat menyediakan apapun yang dibutuhkan sama anggota keluarga lain. Kayak anak pertama mau belajar dibantu nyari tempat les, anak kedua misalnya perlu beli sepatu ya diajak pergi beli sepatu. Kalau si suami ada acara juga disiapkan. Jadi si ibu itu sangat-sangat mengorbankan dirinya untuk anggota keluarga yang lain. Tapi entah kenapa dan mulai suatu saat si ibu ini mulai berubah. Si ibu ini sekarang cuman fokus mendengarkan lagu favoritnya. Dan saking sukanya mamanya ini ikutan fan club, dan bahkan biar penyanyi favoritnya itu bisa masuk ranking ataupun masuk kayak chart gitu, mamanya itu belain dengerin musik kayak setiap hari. Bahkan nyuruh anaknya ataupun suaminya
pakai akun mereka untuk dengarkan lagu ini biar artis favoritnya itu bisa masuk ranking. Dan bisa dibilang sampai sini masih nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan si ibu ini juga mulai nggak terlalu peduli sama anak bungsunya. Sama anak sulung dulu waktu mau masuk kuliah itu dibantu. Oh, ma aku butuh apa? Aku butuh les-lesan kayak gini. Aku pengen ini. Sama mama dibantu. Sekarang anak bungsunya tanya, ma aku kok yang ini nggak paham ya? Mamanya cuma bilang, duh kamu ini udah SMP kok masih nggak bisa sih? Dah, coba kamu cari tahu sendiri nih mama loh. Masih sibuk ini. Harus ikutan ini acara konsernya kapan sih? Fan meetingnya kapan? Udah kamu coba tanya kakak kamu sana. Kak, kamu udah streaming lagu. Ini minggu ini penting loh. Jangan lupa di streaming. Sama kamu harus ikutan voting. Kalau enggak nanti enggak menang loh Hangbok ini. Dah. Nah, mamanya menjadi sosok yang seperti ini. Bahkan anak sulungnya itu juga merasa kalau mamanya ini sekarang udah tidak terlalu peduli sama anak bungsunya. Nggak lama setelah itu, suatu hari rumahnya Bu Gonge ini kedapatan satu box gede, satu kardus gede. Nah, dibawa masuk ke rumah, dibuka di depan anggota keluarga lain. Ternyata isinya itu adalah 100 pieces album yang sama. Dan tentunya ini merupakan album dari penyanyi favoritnya. Anggota keluarga yang lain nggak tahu ini harganya berapa, tapi bayangkan beli 100 biji kan itu banyak banget. Nah, bapaknya alias si suami langsung kaget. Loh, yang kamu kok beli album yang sama persis 100 biji buat apa ini? Ini loh satu bijinya berapa? Kalau satu biji udahlah aku anggap 10.000 won aja ini udah berapa ini? 1 juta Korea won loh. Itu berapa? 12 juta rupiah loh. Ini kok banyak banget ini. Ngapain beli banyak-banyak? Nah, mendengar itu si istri malah bilang kayak gini. Enggak, ini loh bukannya beli banyak. Ini loh cuman aku mau bagi-bagi ke orang-orang sekitar. Ini loh lagunya enak banget. Aku itu pengen sharing. Duh, kamu itu ya pelit banget. Aku kan ya sebelumnya gak pernah beli tas branded, gak pernah beli barang-barang mahal. Ini loh pertama kalinya aku mau pakai uang dikit. Terus kalau aku dibandingkan sama orang-orang yang ada di fan club loh, termasuk belinya dikit, ada yang beli 200-300 kok. Duh, kamu ini udahlah pokoknya ini punyaku ini. Dan gak lama dari itu tiba-tiba suatu malam si papa ini pulang ke rumah. Nah, di perjalanan masuk ke apartemen ngelihat kotak pos ada satu surat dari bank. Itu diambil. Setelah itu naik lift masuk ke rumah. Sesampainya di rumah, anaknya berdua itu duduk di meja makan sambil makan kayak kue sama snack-snack gitu. Bapaknya tanya, loh kalian udah makan tak kok makannya kue gitu? Mama mana? Anak pertamanya jawab, nggak tahu pak, mama nggak di rumah terus kita nggak ada makanan ini makanya kita makan ini. Setelah itu bapaknya ingat, tadi kan ada surat dari bank. Dibuka ternyata merupakan surat tagihan dari bank. Aku nggak tahu di Indonesia itu ada atau tidak. Di Korea itu ada akun rekening minus namanya. Nah, akun rekening minus ini apa? Seperti yang bisa kita bayangkan, akun bank, rekening bank, tapi kita bisa tarik tunai hingga minus. Alias kita bisa pinjam uang dari bank. Nah, masalahnya tagihan yang diterima ini sebenarnya dikirimkan ke istrinya, jadi atas nama istrinya, dan nominal yang tertulis di situ mencapai 100 juta Korea won, mendekati 1,1 miliar rupiah. Bayangkan, kalau misalnya kamu orang kaya, kamu punya 20M mau pakai 1M, ataupun kamu punya 1M kamu habiskan, mungkin masih mending. Ini pinjem bank 100 juta Korea won. Meskipun kita nggak tahu ini dipakai di mana, tapi ini merupakan suatu hal yang lumayan mengejutkan ya toh. Ngelihat itu, si suami dan anak pertama jadi shock, tapi bersamaan dengan itu, si suami ini coba mikir, wah, setelah dipikir-pikir kok istriku sekarang udah kebangetan ya. Dipikir-pikir, Ibu Gonge ini bisa dibilang sekarang agak fanatik sama idolanya. Bahkan beberapa hari sebelum kejadian ini, Bu Gonge itu pernah tiduran sambil denger lagu pakai kayak AirPod gitu. Waktu dibuka, telinganya itu sampai berdarah. Jadi saking terlalu sering pakai earphone ataupun pakai AirPod, telinganya itu sampai infeksi, tapi tetap aja dipaksa untuk dengarkan lagu-lagu. Bahkan kalau di Korea, bulan Mei itu dibilang bulan keluarga. Nah, kenapa bulan Mei itu dibilang bulan keluarga? Tanggal 5 Mei itu hari anak-anak, 8 Mei itu hari orang tua. Jadi bulan Mei di Korea itu biasanya tim-tim marketing brand-brand itu mesti bilang bulan keluarga, waktunya menghabiskan waktu bareng keluarga. Misalnya restoran, kalau datang sekeluarga diskon berapa persen. Kalau makan bareng orang tua kamu yang usianya mungkin di atas 70 tahun, ada diskon berapa. Jadi bulan Mei itu biasanya bulan keluarga. Nah, ternyata beberapa bulan sebelum kejadian ini sempat ada bulan Mei, dan waktu itu si suami itu pernah ngomong gini ke istrinya, ke Bu Gonge, yang ini kan bulan Mei, anak-anak juga udah gede, yuk kita liburan kemana gitulah di Korea aja, keluar kota atau kemana. Terus mamaku kan ya udah lumayan tua, katanya kesehatan juga mulai memburuk, mungkin sebelum lebih tua yuk kita liburan bareng ya yang. Suaminya bilang gini di kasur sambil tiduran. Istrinya nggak jawab. Bu Gonge itu sama sekali nggak ngerewes. Bapaknya ngomong lagi, yang
Kamu denger gak sih aku ngomong apa? Nah di situ baru Bugongnya kayak, oh iya kenapa? Apa kamu bilang apa tadi? Mau keluar kota? Loh nggak bisa, aku bulan Mei nggak bisa keluar kota aku. Suaminya kaget. Loh lah kenapa nggak bisa keluar kota? Kan nggak ada apa-apa kita kan nggak ada jadwal lain. Ibunya jawab, nggak bisa aku itu bulan Mei ini udah janjian sama orang-orang di fan club. Kita mau pergi ke Busan, nonton konser 3 hari itu. Nggak bisa. Pokoknya aku nggak bisa. Dan beneran di hari orang tua, di saat keluarganya itu mau kumpul-kumpul bareng, Bugongnya di pagi hari berangkat sama orang-orang fan club untuk pergi nonton konser idolanya. Setelah semua kejadian ini dan bahkan ada surat tagihan dari bank, akhirnya si suami sama anak pertamanya itu mulai merasakan kalau ibunya ataupun istrinya ini sekarang udah berlebihan. Dan bahkan di malam itu anak perempuannya juga bilang gini, "Loh Pak, ini sebenarnya aku gak mau bilang papa loh. Sebenarnya kan mama mesti nyuruh aku kayak streaming lagu itu kan, si Hangbok itu kan Mbak. Nah terus kemarin tuh aku sempat ngeliat mama itu sekarang ngapain sih kok berubah banget. Nah aku sempat ngeliat, ini loh Pak, mama sempat ada chattingan. Nah HP-nya ditunjukkan, di HP-nya itu ada chattingan antara mama sama seorang laki-laki. Nah cowoknya bilang kayak gini, makasih ya hadiah sepatu mahalnya, berkat sepatu ini aku tiap jalan itu jadi teringat sama kamu, hari-hariku terasa lebih indah lagi, makasih ya. Mamanya bales, aduh ini bukan apa-apa, pokoknya kalau kamu butuh apa-apa bilang aku ya, aku siap banget kok untuk membelikan kamu apapun yang kamu butuhkan. Nah anak perempuannya itu pernah ngeliat chattingan kayak gini, cuman nggak terlalu kayak dipikirkan karena mungkin ya sebatas hadiah kecil atau gimana. Tapi setelah tahu ternyata mamanya itu bahkan minjem uang bank sebesar 100 juta, anak perempuannya pun nunjukkan apa yang dia lihat dari HP mamanya ke papanya. Karena si bapak dan anak perempuan ini juga punya kesibukan dan mereka nggak bisa mencari tahu apa yang dilakukan dan apa yang terjadi sama si ibu, akhirnya keluarga ini memutuskan untuk meminta bantuan detektif swasta. Disampaikan dan detektif swastanya langsung bilang, siapa mulai besok saya juga bakal ikutan fan club itu biar saya juga bisa tahu gerak-gerik si ibu ini. Keesokan harinya detektif swasta langsung ikutan fan club itu dan untungnya nggak lama setelah itu ada perkumpulan para fans gitu. Dia ikutan ke sana dan ternyata sesuai yang dibayangkan, Bugongnya dan juga ibu-ibu lain datang ke tempat itu. By the way, kalau berdasarkan kasus ini, idolanya itu merupakan seorang penyanyi trot. Jadi penyanyi trot itu kalau di Indonesia kan kayak penyanyi dangdut dan kayak mama papaku pun suka gitu loh dengarkan lagu trot. Jadi biasanya fandomnya itu orang-orang tua yang kecenderungan mereka itu punya uang agak lebih, jadi mereka itu kayak oke gitu loh. Ya udahlah berapa puluh ribu enggak apa-apa gitu. Kalau anak muda kan masih belum punya uang tapi jiwa sportifnya gede. Kalau orang-orang yang tua itu biasanya jiwa sportifnya juga gede, tapi mereka itu lebih mudah untuk membuka dompet biasanya. Nah perbedaannya itu. Bukan berarti yang anak muda nggak pakai uang loh ya. Aku cuman menyampaikan kecenderungannya. Nah pokoknya di hari itu detektif swasta coba ngelihat apa sih pembicaraan yang dibicarakan di perkumpulan ini. Nah salah satu fansnya bilang kayak gini, by the way ini loh idola kita kayaknya sekarang chartnya lagi turun, kok nggak masuk juara ya, kayaknya kita harus lebih semangat lagi nih dengerin lagunya. Iya kita perlu lebih semangat. By the way itu loh kemarin kan dia bilang dia katanya mau pindah rumah. Kalau gini gimana, kita aja yang belikan perabotan rumahnya dari TV, kulkas, sofa semuanya. Jadi setiap kali si Hangbok ini tiduran di rumah nonton TV, dia itu pasti mikirin tentang kita. Duh ini ide bagus nggak sih? Fans lainnya langsung kayak iya harus ayo kita belikan. Paling berapa. Nah karena mereka semua ibu-ibu, jadi mereka pun rela untuk kayak naruh uang yang lumayan gede. Nggak berhenti di situ, Bugongnya bahkan bilang kayak gini, itu juga penting sih ya kita beliin perabotan. Tapi aku lihat kan akhir-akhir ini lagunya kan jarang juara 1. Aku takutnya dia minder loh. Kenapa sih nggak kita beliin jam tangan yang mahal? Kalau cowok kan yang penting jam tangan mahal. Kita beliin jam tangan yang mahal yuk, yang mungkin berapa ya? Ya pokoknya yang puluhan juta Korea won lah, kita patungan biar dia itu nggak minder dan bisa comeback dengan penuh kepercayaan diri. Ayo. Jadi suasananya mereka itu rela banget untuk naruh uang demi idola mereka gitu. Dari situ detektif swasta ini tahu kalau Bugongnya itu nggak punya selingkuhan, hanya saja Bugongnya itu begitu suka mendonasikan uangnya untuk idolanya gitu. Beberapa hari setelah itu, kebetulan waktu detektif swasta ngikuti gerak-gerik Bugongnya ini pergi ke sebuah hotel pakai baju yang lumayan anggun dan juga baju mahal. Sesampainya di hotel, Bugongnya ini langsung pergi ke bar, dan di bar dia ini ketemuan sama seorang laki-laki yang terlihat kayak usianya itu 40 tahunan. Nah Bugongnya duduk sama cowok itu ngomong-ngomong bahkan sambil minum koktail. Meskipun
pembicaraannya itu nggak bisa dikoping sama detektif swasta jadi tahu kalau Bu Gonge itu kenal sama seorang laki-laki. Nah, nggak lama setelah itu, tiba-tiba Bu Gonge itu nerima satu telepon dan langsung lari keluar dari hotel itu. Ternyata mertuanya alias mama dari si suami itu meninggal. Jadi seperti yang udah aku sampaikan tadi, mama dari si suami ini kan agak sakit ya toh. Nah, ternyata di hari itu mamanya meninggal. Bu Gonge langsung lari, langsung pergi ke layatan, ganti baju. Tapi nggak lama setelah itu, kayak 8 jam setelah itu, lagi-lagi pergi. Nah, detektif swasta yang bingung langsung tanya ke anak perempuannya, "Loh, mama kemana? Tadi kan ibu di sini." Anak perempuannya jawab, "Nggak tahu. Tadi itu mama bilang katanya mama ada urusan 2 jam atau 3 jam gitu. Terus maksa harus pergi katanya. Mama kok gini sih?" Detektif swasta yang mendengarkan itu langsung coba cari lokasi ataupun keberadaan Bu Gonge di mana, dan ternyata lagi-lagi Bu Gonge pergi ke hotel yang tadinya dikunjungi sama Ibu Gonge. Nah, sesampainya di situ, cowok yang sama di beda hari udah ganti baju nungguin Bu Gonge. Bu Gonge datengin cowok itu, dan ternyata di tangan kanannya Bu Gonge itu ada satu amplop yang diperkirakan nilainya itu mencapai sekitar 30 juta Korea won. Dan karena kali ini bisa jadi mereka itu ada pembicaraan dan juga ada suatu hal yang penting, detektif swasta berusaha untuk duduk dekat dan berusaha mendengarkan apa yang disampaikan antara dua orang ini. Ternyata ini yang terjadi. Bu Gonge itu pengen menjadi fans yang VIP, yang berarti kayak punya akses lebih, bisa mungkin makan bareng kayak, ataupun bisa ketemu kayak, ataupun bisa punya akses lebih dibandingkan fan-fan lain gitu. Nah, sedangkan si cowok ini, dia itu bilangnya dia merupakan kakak sepupunya Hangbok yang juga merupakan manajernya Hangbok. Dan dia bilang kayak gini, "Yalah, kalau ibu kasih uang segini, nanti saya bantu biar ibu ada akses khusus. Ya nanti ibu bisa makan bareng, nanti ya coba kita usahakan untuk bisa ngedate bareng, kan ibu fans VIP ya pastinya kita bantu. Nah, by the way ini uangnya saya terima ya Bu ya. Ibu udah siap? Hangbok udah nungguin loh di kamar hotel. Kalau ibu siap, yuk kita ke kamar hotel Bu. Ngapain kita lama-lama di sini kan Bu? Ayo." Setelah itu, Bu Gonge sama cowok ini pergi ke kamar hotel dan mereka mau masuk ke kamar itu. Tapi karena takutnya terjadi sesuatu, detektif swasta langsung motong, dan di situ Bu Gonge langsung dibilangi, "Bu, saya ini detektif swasta yang lagi mengikuti ibu. Cowok ini kayaknya penipu Bu. Saya nggak tahu apakah betul cowok ini merupakan manajernya atau bukan. Tapi setahu saya nggak ada Bu manajer yang menerima uang untuk melakukan hal-hal seperti ini Bu. Ibu tunggu sini. Bapak tunggu sini. Kita mau lapor polisi." Nah, mendengar itu cowok ini tiba-tiba bilang, "Oh, saya bukan kakak iparnya. Itu bukan. Saya manajer juga bukan. Ini uangnya saya kembalikan." Setelah itu cowoknya kabur. Sebenarnya cowok ini merupakan seorang penipu yang mendekati ibu-ibu, karena fandomnya Hangbok ini merupakan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini didekati dan dijanjiin, "Kalau kamu ngasih uang, kamu tak kasih akses lebih. Kamu bisa menjadi fans yang spesial, bisa dapat nomor HP-nya, bisa dapat ini, bahkan bisa ketemuan berdua di kamar hotel." Padahal kalau udah masuk kamar hotel, bisa-bisa nggak cuman itu, bisa jadi badannya juga difoto, dan menggunakan foto itu ibu ini bisa jadi diperas duitnya. Kayak, "Kalau ibu nggak mau foto ini saya sebar, minta uang." Nah, bisa jadi menjadi korban penipuan kayak gitu. Tapi untungnya karena ada detektif swasta, Bu Gonge ini tidak menjadi korban penipuan, dan setelah itu Bu Gonge ditemani pulang kembali ke rumah keluarganya. Nah, setelah semua ini terjadi, akhirnya Bu Gonge berdiri kembali lagi di depan keluarganya dan bilang minta maaf, bilang gini. Keluarganya pun mulai agak maki-maki, "Ma, kok bisa sih mama itu sekarang jadi kayak gitu? Mama kan bukan orang kayak gitu. Nggak apa-apa mama mau suka sama artis itu, nggak apa-apa. Tapi ya nggak gini caranya. Masa ngutang, masa gini. Ini nggak bener ini." Nah, di situ mamanya yang tiba-tiba menangis juga bilang kayak gini, "Kalian semua kok kayak gini sih? Nggak ada yang paham perasaan mama. Kalian semua sibuk jadi pelajar, jadi karyawan kantor. Mama ini di rumah setiap hari cuman apa? Yang bersihkan rumah, nyiapin makanan kalian. Mama itu loh sedih. Mungkin kalian semua nggak tahu. Tahun lalu mama itu saking capeknya, saking beratnya ini badan mama ke dokter. Ternyata mama dibilangi kedatangan menopause dan juga kena depresi. Mama itu udah minum obat mama. Tapi di waktu mama down kayak gitu, yang mengobati hati mama ini lagunya Hangbok. Makanya mama itu rela mau ngasih uang berapapun demi ini. Yang menyelamatkan hidup mama itu ya Hangbok. Kalian itu nggak tahu hati mama." Mendengarkan apa yang disampaikan sama Bu Gonge, anggota keluarga lain ya juga mikir, apa mungkin kita terlalu egois ya? Apakah selama ini kita nggak mempedulikan mama ya? Nah, mereka pun merasa bersalah, sehingga mereka semua akhirnya setuju untuk saling memberikan kesempatan yang kedua. Nah,
Ceritanya mau selesai di sini, tapi 2 minggu setelah itu ternyata Bugonge ini lagi-lagi menghilang dari rumah, dan setelah dicari-cari ternyata Bugonge ini lagi sibuk melakukan demo di depan kantor polisi. Jadi ternyata artis favoritnya Bugonge ini ternyata mendapatkan serangan dari media. Jadi ada media yang bilang kalau Hanbok ini sebenarnya punya pacar cewek muda lah, suka minum-minum sama cewek-cewek di tempat-tempat yang seperti itulah di dunia hiburan malam lah. Nah, berita-berita seperti ini muncul, dan Ibu Bugonge bersama dengan fans-fans yang lain yang tidak bisa menerima ini akhirnya ikutan demo, bahkan meninggalkan keluarga mereka untuk membela dan juga melindungi artis favorit mereka. Dan sebenarnya apa yang dilakukan Bugonge itu bisa dibilang ya kebebasan. Kamu mau dukung artis favorit kamu ya kebebasan, kamu mau demo ya kebebasan. Tapi sebagai anggota keluarga yang ditinggalkan, ya tentunya ini agak berbeda. Anggota keluarga yang laki-laki bisa dibilang ditinggalkan si Bugonge ini akhirnya menjadi merasa begitu kecewa, dan juga merasa kayaknya udah nggak bisa lagi tinggal bareng. Bahkan anak perempuannya ini memutuskan untuk datangi mamanya yang lagi demo, dan mamanya malah bilang, mama ini mending cerai daripada kalian semua itu larang-larang mama untuk bilang kayak gini. Ini tuh loh medianya salah. Masa Hanbok artis favoritnya mama dibilang kayak gini? Ini nggak benar. Mama itu harus dukung. Mama itu harus menjadi pendamping artis favorit mama. Kalian itu nggak bisa supporti mama. Dah, kalian mau cerai ya cerai aja, nggak apa-apa. Mama udah nggak butuh kalian semua. Bahkan mamanya itu menjadi orang yang seperti itu. Dan diakibatkan itu akhirnya Bugonge beneran cerai dengan suaminya setelah pernikahan 22 tahun. Oke, follow. Video kali ini sampai di sini. Bisa dibilang apa ya? Suka sama artis itu bukan sebuah kesalahan. Itu bisa menjadi energi yang baru. Itu bisa menjadi satu motivasi hidup yang baru. Dan kadang ada kalanya juga waktu kita begitu down, lagi sedih, lagi susah, lagu itu bisa menjadi obat yang bikin kita bisa bangkit kembali. Kita mau menggunakan uang kita untuk mendukung artis favorit kita, tentunya ini bukan kesalahan. Tapi kalau misalnya apa yang kita lakukan untuk artis kita ini ternyata merugikan keluarga kita, ini kan agak beda cerita ya toh. Dan untuk ini mungkin beda orang agak beda. Kalau kamu beneran suka ya mungkin kamu mau mengorbankan semuanya demi orang itu, ya itu juga kebebasan. Karena kalau di mata hukum ini kan ya bukan tindak kriminal dan juga bukan pidana ya toh. Jadi susah dibilang mana yang benar, mana yang tepat. Tapi yang penting aku berharap keluarga Polo satu keluarga itu paling nggak kompak. Kalau misalnya satu keluarga semuanya suka, semuanya ngerasa nggak apa-apa untuk menghabiskan uang, ya mungkin nggak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya ada satu keluarga yang beda pikiran, nah itu yang menjadi masalah ya toh. Aku harap keluarga Polo semuanya kompak dan tidak terjadi masalah seperti ini. Kalau semuanya mau dukung ya semuanya dukung. Kalau semuanya enggak, mungkin enggak gitu. Tapi melebihi itu aku berharap keluarga Polo masih bisa berkecukupan, tidak kekurangan meskipun bisa mendukung orang lain. Oke Polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.